Halo semua, baik lagi di Manga Keren, di mana gue akan menjelaskan hal-hal seputar manga, anime, dan film. So, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Manga Keren, and enjoy this video. Biasalah. Sebentar lagi, Robert Pattinson akan melakukan debutnya sebagai Bruce Wayne di film The Batman yang digarap dan ditulis oleh sutradara Matt Reeves. Selain Pattinson, film live action ini yang terpisah dari DC Extended Universe ini juga dibintangi oleh Zoe Kravitz sebagai Selina Kyle alias Catwoman, Paul Dano sebagai Edward Norton alias Riddle, Jeffrey Wright sebagai Jim Gordon, Andy Serkis sebagai Alfred Pennyworth, John Turturro sebagai Carmine Falcone, dan Colin Farrell sebagai Oswald Cobb Lefort alias Penguin. Meskipun terpisah dari DC Extended Universe, tetapi film The Batman dipastikan akan menjadi bagian dari DC Multiverse dan berlangsung di universe alternatif yang disebut Earth 2. Film ini akan menceritakan kisah awal Bruce Wayne alias Batman saat baru 2 tahun menjadi vigilante yang membersihkan kota Gotham dari kejahatan. Dalam petualangannya nanti, Batman akan bersekutu dengan Catwoman untuk melawan seorang pembunuh yang mengaku sebagai Riddle dan Penguin yang merupakan bos mafia kejam di kota Gotham. Pattinson sendiri berkata, "Saya membayangkan kebrutalan sejak latihan pertarungan pertama. Saya berkata pada diri sendiri bahwa jika dia menghabiskan hidupnya untuk mengejar penjahat, sangat tidak mungkin dia tidak menikmatinya," kata Pattinson sambil tertawa. "Dia menderita dan itu menjadi keinginan yang menguasainya. Saya yakin dalam pertarungan pertamanya, dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa setiap pria jahat di depannya adalah orang yang telah membunuh ibunya, sehingga itu memungkinkan dia untuk melampiaskan semua amarahnya terhadap musuh-musuhnya." Masih belum jelas apakah yang dimaksud oleh Pattinson tentang karakternya akan mengarah juga pada kemungkinan di mana Batman akan membunuh. Yang jelas sudah dipastikan oleh sang aktor sendiri bahwa film Batman barunya nanti tidak akan ragu-ragu untuk melukai musuh-musuhnya. Meskipun tidak membunuh, mungkin setidaknya Batman akan membuat musuhnya menderita dengan cara yang amat brutal. Meskipun Batman terlihat seperti tidak mempunyai rasa takut, bahkan mungkin telah bersahabat dengan rasa takutnya sendiri, tetapi pada kenyataannya ada beberapa pilihan yang berhasil membuat Batman mengingat kembali rasa takutnya. Dan so akan gue jelasin beberapa pilihan dan penjelasan tentang pilihan tersebut kali ini. Dan inilah beberapa pilihan tersebut. Ben. Tentu saja Ben harus ada di daftar ini mengingat sejarahnya yang selalu berhasil membuat sang Caped Crusader berada pada titik terendahnya. Pertemuan mereka pertama kali dikenal sebagai kejadian paling bersejarah bagi Batman karena untuk pertama kalinya ada pilihan yang berhasil mematahkan punggung Batman dan meninggalkannya. Ditambah lagi, Ben pernah juga melakukan perbuatan mengerikan lainnya dengan membunuh figur ayah dari Batman yaitu Alfred. Akibat dari semua kengerian dan trauma yang ditinggalkannya, masuk akal jika Batman berharap tidak bertemu lagi dengan Ben. Killer Croc. Killer Croc sebenarnya tidak terlalu aktif seperti musuh-musuh Batman yang lainnya, tetapi dia sangat serius ketika ada orang yang masuk ke teritorialnya. Croc adalah siluman buaya yang tinggal di selokan kota Gotham dan jarang sekali keluar jika dia tidak lapar. Bahayanya, Croc sangat senang memangsa manusia sehingga Batman seringkali harus turun tangan. Namun dalam beberapa kesempatan, saat Croc lebih sering berdiam diri di selokan, Batman lebih memilih untuk mendiamkannya karena dia tahu resikonya terlalu besar jika bertarung di wilayahnya sendiri. Profesor Fig. Mungkin Profesor Fig tidak semencolok Joker atau Riddle, tetapi rekam jejaknya selalu mempunyai kengerian tersendiri bagi Batman. Fig digambarkan sebagai seorang pembunuh berantai yang sangat terobsesi dengan membedah manusia hidup-hidup karena dia tidak melakukannya untuk ajang popularitas, seperti kebanyakan penjahat di kota Gotham. Perbuatannya sangat jarang sekali terendus oleh Batman. Biasanya Batman baru mengetahui keberadaan Fig setelah banyak korban yang berjatuhan, di mana ketika Batman berhadapan dengannya, dia harus siap melihat banyaknya tumpukan mayat yang ada akibat perbuatan dari Fig. Scarecrow.
Dari semua musuh Batman, Scarecrow adalah pilihan yang benar-benar mengeksploitasi rasa takut dari lawannya. Untuk melakukan hal tersebut, Scarecrow menggunakan semacam zat kimia yang bisa membuat ketakutan dan makin menguasai korbannya. Tanpa terkecuali Batman, tidak sedikit korban Scarecrow yang berakhir menjadi gila dan bahkan bunuh diri. Bagi Batman, ketakutan yang sering muncul ketika Scarecrow menyerang adalah segerombolan kelelawar atau trauma masa kecilnya. Untuk mengalahkannya, tidak jarang Batman harus terlebih dahulu mengalahkan rasa takutnya tersebut. The Batman Who Laughed. Jika berbicara pilihan yang satu ini, tampaknya semua superhero akan merasa takut pada The Batman Who Laughed. Dia adalah salah satu pilihan yang pernah diceritakan berhasil mengalahkan anggota Justice League. The Batman Who Laughed sendiri adalah pilihan dari Dark Multiverse yang merupakan versi jahat dari Bruce Wayne yang berubah menjadi gila setelah diracuni oleh Joker yang berhasil dibunuhnya. Sejak saat itu, dia menebar teror ke berbagai universe. Salah satunya adalah universe di mana Batman meminta bantuan pada Joker untuk mengalahkannya bersama-sama, karena merasa tidak sanggup jika sendirian. Khusus super villain Penguin yang mempunyai nama asli Oswald Cobblepot, sepertinya dia akan membuat film The Batman jauh lebih meriah dengan politik mafia dan juga aksi penuh ledakan di kota Gotham. Hal tersebut terungkap berdasarkan gambaran karakternya yang baru-baru ini disampaikan langsung oleh Colin Farrell kepada Movie Maker. Sang aktor menggambarkan bahwa Penguin di filmnya nanti mengambil referensi dari karakter Fredo Corleone, John Cazale di film The Godfather, and The Godfather Part 2. Ada beberapa hal di dalam diri Oz Cobblepot yang saya pikir secara emosional mengambil sedikit referensi dari karakter Fredo di The Godfather, ungkap Farrell. Matt mengatakan bahwa Penguin adalah seorang yang memiliki ambisi nyata dan juga sangat tinggi, tetapi dia tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk menjelajahinya. Mungkin karena dipandang sebagai penyandang disabilitas. Dengan referensi dari karakter Fredo tersebut, sepertinya kisah dinamika keluarga akan mempengaruhi kemunculan Penguin di film The Batman, di mana dia berusaha untuk membuktikan kehebatan dirinya. Masih perlu dilihat terlebih dahulu seberapa besar peran Penguin dalam filmnya nanti. Dan sepertinya akan menarik juga melihat bagaimana dia menjalankan bisnis jahatnya sebagai crime lord di kota Gotham. Dari beberapa pilihan tersebut, mana yang membuat kalian paling takut? Pengalaman Batman dalam membasmi kejahatan mungkin sudah tidak terhitung lagi jumlahnya. Tetapi jika berhadapan dengan pilihan-pilihan tersebut, Batman selalu mendapatkan pengalaman yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Rasa takut yang dihadirkan oleh beberapa pilihan ini berada di level yang berbeda, sehingga sering memaksa Batman yang tidak mempunyai rasa takut untuk kembali mengingat apa itu rasa takutnya. Dan itu aja pembahasan gue kali ini. Mohon maaf kalau ada salah. Stay tune terus di Mangakren. Terima kasih untuk semuanya dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.